Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina Ibrahim hanifan ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah wirid pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah guyuran rahmat yang Allah berikan di kota kita, Kota Padang yang kita cintai ini, setelah beberapa hari sebelumnya kita merasakan sangat kering, alhamdulillah malam hari ini Allah turunkan hujan, dan semoga hujan ini menjadi rahmat bagi kita semuanya. Salam serta salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kecintaan kita semakin hari kepada Rasulullah dan kerinduan kita semakin hari kepada Rasulullah semakin bertambah-tambah di dalam hati kita, yang pada gilirannya akan membuat motivasi luar biasa kita untuk menteladani sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini berkaitan dengan satu tanggal yang sangat bersejarah dalam bukan saja peradaban Islam sebenarnya, ya, peradaban manusia, ya. Karena sesungguhnya peradaban manusia itu mencatat begitu luar biasa peristiwa yang secara akal sehat manusia mungkin sulit untuk diterima. Tetapi memang hanya peristiwa ini bisa diterima dengan iman. Logikanya pun kalau kita logikakan, insya Allah dengan logika keimanan kita akan menemukannya. Nanti insya Allah coba kita urai. Ya, ininya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW pada malam 27 Rajab. Nah, maka sengaja kali ini kita beri judul saja Rajab, Sya'ban dan Ramadan, karena memang 3 bulan ini berturut-turut dan memiliki keistimewaan dan makna tersendiri bagi kita umat Islam. Nah, kita mulai Bapak Ibu dari surah Al-Isra, surah 17 ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita, yang Allah firmankan kepada kita dalam Al-Quran tentang peristiwa luar biasa dahsyatnya ini. Allah mulai dengan Subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini sebuah penegasan dari Allah bahwa Rasul kita Muhammad SAW tidak pernah minta diperjalankan seperti ini. Rasul tidak punya kehendak dalam hal ini, tapi ini murni adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Maka Rasulullah kita itu diperjalankan malam itu. Jadi kalau orang diperjalankan terima beres, nah, tidak sekehendak beliau, maka ayat ini rasanya sudah cukup untuk menolak, ya, cerita-cerita yang agak-agak kurang masuk di akal sehat kita. Kadang ada cerita itu, ada orang alim katanya pada saat tiap hari Jumat tiba-tiba dia tinggal di Indonesia, tapi ketika dia menginginkan dia sholat dia tiba-tiba dia sudah kelihatan aja di Mekah. Mungkin Bapak Ibu sebagian pernah mendengar cerita-cerita yang begitu kan. Nah, saya pernah baca itu dalam sebuah kitabnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa kata beliau? Kata Dr. Yusuf Qaradawi, ini rasanya kita tidak perlu menanggapi orang-orang yang berpendapat seperti ini, kata beliau. Kenapa? Karena sudah jelas Rasulullah SAW saja, Habibullah, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, pada ayat ini bukan kehendak beliau untuk pergi menempuh perjalanan dengan logika akal manusia yang tidak terjangkau itu. Murni ini diperjalankan. Bagaimana mungkin dengan orang-orang yang selain Rasulullah SAW bisa semau dia, sekehendak dia, kapan dia inginkan, lalu tiba-tiba dia bisa saja berada di tanah suci padahal dia tinggal di Indonesia sekejap saja. Nah, ini tidak sesuatu yang tertolak dari penjelasan ayat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan penting yang mau kita ambil. Yang pertama adalah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kembali ke ayat ini tadi, untuk maaf, untuk ya
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ini ayatnya luar biasa, agar kami perlihatkan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Rasulullah SAW malam itu, ya, memberikan penguatan kepada Rasulullah tentang jangan ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Walaupun Rasul sudah beriman, maka dengan sangat imannya sangat luar biasa, dengan perjalanan yang sangat mirat ini bertambah kekuatan iman Rasulullah karena melihat langsung. Dan di situ dikatakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi ini hanya sebagian kecil perjalanan itu. Masih banyak lagi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita mau renung-renungkan tidak saja kita temukan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu sebagian kecil. Masih banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya apa? Coba kita lihat dalam musibah-musibah, bencana-bencana. Tidak jarang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kebesarannya saat musibah itu. Ini contohnya. Nanggor Aceh Darussalam 26 Desember 2004. Yang silam, kita masih ingat ya. Lihatlah ketika semua rata dengan tanah tapi masjid Allah jaga. Ini kebesaran Allah. Ya. Mungkin ada yang sebagian Ustaz jadi pernah sempat relawan ke Aceh. Nah ini masjid di pinggir pantai. Nah, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah tempat keselamatan, ya. Tempat keselamatan. Nah, kemudian ini juga kekuasaan Allah itu ada di depan mata kita. Ini di pantai ini, pinggir pantai. Habis semua rata dengan tanah. Bangunan-bangunan yang kokoh, perkasa, kuat, megah habis semua. Sementara masjid Allah selamatkan. Ya. Nah, di telapak tangan kita pun ada kebesaran Allah. Lihatlah. Telapak tangan sebelah kanan ini angka 18. Nah, ini dia. Nah, ini 1, ini angka 8. Yang sebelah kiri angka 81. Kalau ditambahkan 99. Ternyata Masya Allah jumlah Asmaul Husna itu Allah ukir di telapak tangan kita, kanan dan kiri. Nih, ya. Belahannya ini, garisnya ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini kota kita, kota Padang. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang sanggup maraton keliling kota Padang. Ada yang sanggup? Maraton mengelilingi kota Padang, pingsan kita barangkali ya. Nah, kota Padang yang besar ini coba kita lihat. Ternyata dia hanya sebagian kecil di provinsi Sumatera Barat. Kalau kita lihat lagi ternyata dia hanya satu titik kecil di Pulau Sumatera. Kota Padang ini. Ini Masjid Muhajirin nggak kelihatan di sini ya. Di peta yang ini udah nggak kelihatan lagi. Jangankan orangnya ya Pak ya. Masjid itu nggak kelihatan. Nah, ini di Indonesia cuma satu titik. Coba lihat di peta dunia, satu titik. Coba kita lihat di bola dunia. Mana kota Padang yang besar itu? Masjid Muhajirin mana? Masih kelihatan nggak? Nggak kelihatan lagi ya. Hilang. Nah ini bola dunia yang kita anggap besar ini, coba kita bandingkan. Kalau bandingkan dengan Pluto, terakhir katanya Pluto sudah bukan planet lagi katanya. Oke lah, kalau dengan Pluto kita masih bisa tersenyum membandingkan bumi dengan Pluto. Tapi bagaimana kalau kita bandingkan bumi dengan Jupiter? Ini perbandingannya. Bumi, ya, Pluto, Uranus, Neptunus, Jupiter. Sekarang kita bandingkan lagi. Bumi dengan matahari dalam tata surya kita. Coba lihat. Bumi cuma satu titik, matahari sebesar itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nanti di padang mahsyar Allah dekatkan matahari itu beberapa mil. Saya membaca hadisnya itu bukan satu jengkal tapi beberapa mil. Seolah-olah rasa sejengkal iya, tapi beberapa mil Allah dekatkan matahari. Sekarang jarak kita matahari dengan kita berapa? Lebih kurang, kata para ahli, 150 juta kilometer. Panasnya sudah tidak karuan sekarang. Kita ngerasakanlah berapa hari ini sebelum Allah balas dengan hujan malam ini kan. Bagaimana kalau cuma beberapa mil di atas kepala manusia? Iya kalau mataharinya matahari yang ini. Karena matahari ini kan sebenarnya salah satu bintang di antara ribuan bahkan miliaran bintang yang ada di semesta jagat raya ini. Dia adalah bintang dalam sistem tata surya kita. Nah, coba kalau seandainya kita bandingkan sekarang, nih.
Coba lihat matahari yang tadi, yang ini. Nah, matahari dalam sistem tata surya kita lihat, dia cuma sekecil itu. Bandingkan dengan bintang Arcturus. Jupiter sudah 1 piksel, bumi sudah nggak kelihatan, dan jangan tanya di mana Masjid Muhajirin. Nggak akan kelihatan di skala ini. Ya. Nah, ini perbandingan matahari dalam sistem tata surya kita dengan bintang Arcturus. Sekarang bandingkan lagi. Arcturusnya segitu, matahari 1 piksel, Jupiter nggak kelihatan, bumi apalagi. Bandingkan dengan Antares. Dan ini ratusan juta triliun jumlahnya kata para ahli, bintang-bintang sebesar Antares ini di semesta jagat raya ini. Ya. Lalu kemudian Antares yang besar ini ternyata dia cuma 1 titik kecil begitu di galaksi Bima Sakti. Ratusan juta triliun, udah susah menghitungnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini jelas adalah lapisan langit yang mungkin lapisan langit yang pertama, wallahu a'lam. Sedangkan perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW diajak menembus sampai langit ke-7, sampai ke atasnya. Betapa luar biasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini galaksi Andromeda dengan bintang yang berjumlah ratusan juta triliun, dan harap diketahui galaksi Andromeda ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli astronom muslim beragama Islam. Seorang ulama sekaligus ahli astronomi, namanya Ad-Dinawari. Beliau juga terkenal ahli botani. Jadi ilmuwan muslim dulu itu Bapak Ibu, dia ahli di 2-3 disiplin ilmu sekaligus. Beda dengan kita sekarang. Kita sekarang ini nggak ada yang ahli di beberapa bidang sekaligus. Yang ada itu tahu dikit-dikit, tahu ini dikit-dikit, tahu dikit-dikit, tahu dikit-dikit. Mereka tidak. Ahli beberapa bidang sekaligus. Ahli botani sekaligus ahli astronomi. Kalau bidang keagamaannya, kalau saya tidak salah, beliau ini ahli di beberapa bidang kajian keilmuan Islam. Namanya adalah Ad-Dinawari. Nah, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, catatan penting dari perjalanan Isra Mi'raj ini jelas masalah sholat. Ya. Makanya ada perintah berangkai yang Allah perintahkan kita 1 paket, nggak diterima sama Allah kecuali dua-duanya dikerjakan. Ada 3 perintah berangkai. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat Allah, wajib taat Rasul. Terima Quran, terima sunnah. Ada orang hari ini terima Quran tapi sunnah dia nggak mau. Ada yang begitu. Nggak percaya ada dengan sunnah katanya. Quran aja diterimanya. Ini enggak. Ini ditolak yang begini. Dia harus 1 paket. Atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, ada yang perintah kedua itu adalah aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Artinya apa? Tidak diterima sholatnya orang yang tidak mau berzakat, dan tidak diterima zakatnya yang orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Paket itu. Ya. Aqimis shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, aniskurli wali walidayya. Bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Ada orang yang ubudiahnya kepada Allah luar biasa, tapi sama orang tuanya durhaka, itu ditolak. Atau sebaliknya, dengan orang tuanya dia berbakti luar biasa, tapi dengan Allah nggak taat ibadahnya. Ubudiahnya kepada Allah, kewajibannya kepada Allah nggak dia kerjakan, maka ini juga ditolak. Atiullah wa atiur rasul, aqimis shalah wa atuz zakah, aniskurli wali walidayya. Ya. Kemudian sholat itu diperintahkan didirikan, bukan sekedar dikerjakan. Nah, apa bedanya? Orang yang mengerjakan sholat sekedar mengerjakan dari takbiratul ikram sampai salam selesai. Tapi orang yang mendirikan sholat, setelah dia mengerjakan rukun sholat itu, nilai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari memang dia tegakkan. Dia jaga nilai-nilai sholat itu. Inilah sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu makanya Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang mana? Yang didirikan, bukan sekedar dikerjakan. Maka jangan heran Bapak dan Ibu dimuliakan Allah kalau kita melihat ada orang yang sholatnya rajin tapi nipunya jalan terus. Ada orang yang sholatnya rajin tapi akhlaknya naudzubillah. Ada orang yang sholatnya rajin tapi luar biasa zalimnya sama orang lain.
Itu baru sekedar mengerjakan, belum mendirikan. Kalau dia sudah sampai taraf mendirikan sholat, maka insya Allah nggak akan mungkin perbuatan keji dan mungkar satu pun tidak akan bisa dia kerjakan. Kenapa? Karena dia sudah tahu nikmatnya khusyuknya sholat itu. Kalau dia sudah mengerti dengan nikmatnya khusyuknya sholat itu, maka dia tidak akan mau mengerjakan perbuatan keji dan mungkar karena khawatir dia tidak akan mampu lagi merasakan nikmatnya sholat. Bapak Ibu, sholat yang nikmat itu sholat yang mana? Yang khusyuk. Kalau sholat itu dilaksanakan dengan cara yang khusyuk, maka ada satu zat, ini secara medis ya, ada satu zat dalam diri kita, dalam tubuh kita ini yang keluar ketika sholat seseorang itu khusyuk. Namanya endorfin. Zat ini 10 kali lebih kuat daripada morfin. Maka orang yang sholatnya khusyuk, dia nggak butuh narkoba. Kenapa? Dia sudah menikmati endorfin dalam dirinya itu ketika aktif. Dia fly gitu ya. Tapi fly-nya itu bukan fly seperti orang narkoba. Betul-betul nikmat dia beribadah. Sampai ketika sholat dia menangis. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam dirinya. Itu nikmatnya luar biasa. Maka dalam riwayat jangan heran ketika Umar bin Khattab khalifah yang kedua dalam sebuah peperangan itu kena panah punggungnya. Ketika mau ditarik panah itu oleh sahabat yang lain, Umar katakan tunggu dulu, jangan. Tolong cabut panah ini ketika saya sholat. Karena ketika sholatnya beliau khusyuk, endorfinnya aktif. Ini secara medis. Dia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Ketika selesai sholat, dia tanya, sudah dicabut? Sudah ya Umar, sudah dicabut. Nah, ini luar biasa ya. Nah sekarang amalan yang pertama yang dihisab adalah sholat. Baik amalan itu, baik amalannya semuanya. Jelek amalan sholatnya, maka jelek semuanya. Sholat ada nilai toharoh, kebersihan. Sebelum sholat kita bertaharah dulu, bersuci dulu, berwudu. Wudu, kemudian setelah berwudu, kalau nggak ketemu air, tayamum. Ini nilai kebersihan, artinya setiap orang yang mendirikan sholat, dia pasti akan menjaga kebersihannya, kesuciannya, lahir dan batin. Pasti lahir batinnya dia jaga kesucian itu. Nah, ada nilai kesehatan dari gerakan-gerakan sholat itu begitu luar biasa menjaga kesehatan kita. Ya, terjaga kesehatan kita nilai-nilai sholat itu. Ketika takbir saja kita menghirup oksigen lebih banyak. Angkat tangan begini kemudian rongga dada kita mengembang. Ketika kita bersedekap, kata para ahli meditasi, bersedekap ini adalah posisi relaksasi paling nyaman. Ketika kita ruku, usus kita terpijat anti sembelit. Ketika kita sujud, ada oksigen yang mengalir melalui darah ke dalam otak kita, dipompa oleh jantung. Luar biasa nilai kesehatannya. Ada nilai kejujuran sholat itu. Ketika kita sholat, wudhu kita batal, kita buang angin sedikit aja, orang mungkin baunya nggak keluar, ya kemudian bunyinya juga nggak ada, tapi kita buang angin. Apa kita lakukan? Apakah kita lanjutkan sholat kita? Kita langsung keluar dari saf, kita langsung wudhu lagi, kita ulang lagi, padahal orang nggak tahu. Itu nilai kejujuran. Ya. Kemudian ada nilai ukhuwah, persamaan bahasa. Kalau kita pergi ke ini ya, orang yang pergi haji dan umroh sudah merasakan 130-an negara sedunia kumpul di Mekah. Itu kongres terbesar umat Islam setahun sekali. Kenapa? Rukun Islam itu salah satunya adalah naik haji ke Baitullah. Allah dan Rasul itu luar biasa. Allah menginginkan umat Islam itu punya wawasan global internasional. Kenapa? Diwajibkan bagi umat Islam minimal sekali seumur hidup untuk ikut kongres terbesar lah. Pertemuan muktamar paling akbar sedunia. Kenapa? 130 negara kumpul di situ. Beribadah bersama-sama, berinteraksi selama ada di sana, saling mengenal, saling lita'arofu bersama-sama. Itu istilahnya seorang ustadz yang produktif, penulis buku itu, muktamar terbesar katanya. Ibaratnya kongres terakbar itu katanya. Ibaratnya begitu, kumpul umat Islam semuanya. Allahu Akbar, sama semua bahasanya, nggak ada yang beda. Coba kalau bahasa masing-masing pasti kacau. Ya, Allah yang maha besar, Allah nan gadang katanya, Gusti Allah yang gede tenan gitu, kacau jadinya. Tapi ternyata luar biasa, Allah satukan bahasa ini. Ya, itu makanya bahasa Arab ini nggak bisa ditawar-tawar. Ya,
Bagi kita seorang muslim itu, ini kalau juandi lain lagi nanti takbirnya kan, Allah yang maha besar, bah katanya, pakai bah lagi di belakang ya kan. Nah, ini nggak bisa ditawar-tawar ini. Ya, soal bahasa itu, bahasa Arab itu, ini memang bahasa Islam. Ya, hari ini dibikin kita fobia seolah-olah benci dengan Arab, kan aneh ini. Yang menjajah Indonesia siapa, yang disuruh benci siapa, aneh aja. Ya, banyak sekarang narasi-narasi yang aneh-aneh. Ada nilai ketertiban, keteraturan. Lihat gerakannya berurut, dari wudhu saja nggak boleh bertukar gerakan wudhu itu, kemudian sholat juga begitu. Ya, kemudian apa lagi? Ada nilai demokrasi di masjid. Jadi Bapak Ibu mau belajar demokrasi nggak usah ke Amerika, ke masjid aja ketemu. Prinsip demokrasi itu kan persamaan, tidak ada pengistimewaan. Nah, coba lihat di masjid. Siapapun dia datang jamaah mau pakai sepatu harga 250 juta kah sepatunya? Mau harga sepatunya 1 juta kah atau mau harganya 50.000? Nggak peduli bagus tidak bagus sepatunya, kalau masuk masjid Muhajirin atau masjid manapun buka. Persamaan. Orang yang pegawai paling rendah datang paling dulu di masjid, maka safnya paling depan. Pimpinan di kantornya, jabatannya paling tinggi, datang belakangan, terlambat ya. Kalau sudah penuh, saf 1, saf 2, mau nggak mau di saf 3. Tidak ada tempat yang istimewa di dalam masjid. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi. Siapa yang paling berhak jadi imam? Bapak Ibu, kira-kira siapa yang paling berhak jadi imam? Bukan yang paling tua. Yang pertama apa? Yang bacaannya paling bagus. Yang kedua, yang hafalan Qur'annya paling banyak. Yang ketiga, yang paling faqih, yang paling faham dalam agama. Kemudian yang keempat baru yang paling tua. Jadi kalau ada 2 orang sama bagus bacaannya, sama banyak hafalannya, sama-sama 30 juz misalnya, sama-sama faqih dengan agama, baru masuk yang keempat, yang paling tua. Siapa yang paling tua di antara mereka? Jadi bukan yang paling tua. Kalau ada misalnya anak sudah balik usia 20 tahun, ternyata dia hafiz, bacaan Qur'annya bagus, ya dia yang paling berhak. Dia yang paling berhak. Ya. Jadi nilai demokrasi artinya apa? Memilih pemimpin itu yang paling punya kapasitas. Bukan karena usia, bukan karena yang lain, karena kapasitasnya, kapasitas kepemimpinannya. Ya. Ketika imam salah, itu ada caranya. Kan nggak boleh kita imam salah gerakannya kita langsung tegur. Oh imam sujud bukan ruku, masa begitu? Jamaah pertama, imam salah, imam ruku bukan sujud. Kata jamaah kedua, kalau sholat nggak boleh ngomong, gitu kan? Jamaah di sebelahnya apa katanya? Alhamdulillah, untung saya nggak ngomong. Tiga-tiganya ngomong. Itu ketika nggak punya aturan. Ucap subhanallah bagi laki-laki, kalau perempuan tepuk. Nah, artinya apa di dalam demokrasi? Menegur pemimpin itu ada jalurnya, ada caranya. Nggak bisa sembarangan. Ada tata keramanya. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ada nilai ketaatan. Belum diperintah oleh imam Allahu Akbar, belum boleh. Bahkan dilarang mendahului gerakan imam. Saya kadang-kadang melihat juga ini jamaah. Ketika imam Allah itu belum gerak kita Bapak Ibu. Begitu Allahu Akbar terakhir baru kita mulai gerak. Itu dia. Saya pernah dapat kajian itu dari ustadz yang ahli fikih sholat waktu itu. Jadi sebenarnya mengomando itu nggak boleh panjang-panjang gitu. Jangan sampai 9 alif loh. Allahu Akbar, nggak boleh. Singkat aja Allahu Akbar. Lihatlah di Mekah itu kan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Selesai. Ini Allahu Akbar sampai 9 alif. Karena jamaah itu kelewat panjang nanti terlambat dia akhirnya. Karena dia nunggu sampai terakhir. Allahu Akbar baru kemudian dia rubah masuk ke gerakan sholat berikutnya. Ya. Nilai ketaatan, nilai ketawaduan. Nah, sholat ini nilai tawadhu. Kepala kita yang paling kita hormati, kalau kita bercanda sama kawan dipukul kepala marah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepala kita lebih rendah daripada dubur kita ketika kita sujud. Jadi
Orang yang mendirikan sholat pasti dia tawadhu. Ya. Kemudian nilai kekuatan setiap sholat berjamaah itu show of force kita. Setiap waktu sholat berjamaah, ya, itu kita seolah-olah menunjukkan, wahai umat lain, inilah, lihatlah kekuatan umat Islam. Kami kompak, kami guyup, kami rukun, kami ketemu 5 kali sehari semalam. Lihatlah banyaknya kami ini. Show of force kita sholat berjamaah ini. Ya. Makanya seorang jenderal Yahudi pernah mengatakan, apabila sholat subuh umat Islam itu sudah ramai seperti sholat Jumat, maka kita perlu khawatir. Itu katanya. Tapi kalau sholat subuh umat Islam belum seramai Jumat, nah masih tenang kita katanya. Belum apa-apa itu. Nggak ada masalah katanya. Belum akan berbahaya buat kita. Nah, sampai begitu. Kan ada ungkapan, kalau ingin melihat banyaknya umat Islam ya lihatlah maghrib, kan gitu ya. Kalau melihat berapa banyak yang beriman, lihatlah subuh. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Catatan penting ketiga, ini yang waktu khutbah Jumat kemarin itu sempat kami sampaikan. Singkat karena Jumatan kita nggak bisa lama kan. Catatan penting ketiga peristiwa Isra Mi'raj ini yang paling jarang disentuh wilayahnya oleh para dai, para mubaligh. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Kita umat Islam setiap tahun memperingati Isra Mi'raj tapi lupa dengan Al-Aqsa dan tanah Palestina. Nasibnya sekarang seperti apa? Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di depan kita ini adalah gambar tentang Masjidil Aqsa. Sekarang saya tanya, Masjidil Aqsa yang sebelah mana? Coba, ini ada 2 kubah ini. Satu warna kuning emas, satu warna biru. Kira-kira Masjidil Aqsa yang mana? Yang mana? Yang mana kira-kira? Bapak Ibu, yang mana? Yang mana Masjidil Aqsa? Hah? Masjidil Aqsa itu yang aslinya yang berwarna biru, maka disebut oleh Rasulullah sebagai masjid biru. Tetapi masjid yang di atas itu tidak juga bisa dilepaskan dari Masjidil Aqsa. Dia masuk dalam kompleks Masjidil Aqsa. Itu namanya di atas itu Masjid Qubatus Sakhrah, Masjid Kubah Batu. Didirikan oleh Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab saat beliau menaklukkan Baitul Maqdis, membebaskannya dari penguasa Nasrani saat itu. Luasnya itu 35 hektar. Nih saya tunjuk aja. Itu komplek itu luasnya 35 hektar. Ada 11 pintu masuk dan ada 4 pintu yang tingginya 11 meter. Di dalam kompleks Masjidil Aqsa itu ada 12 madrasah alias 12 sekolah dalam kompleks itu. Ya. Nah, apa sih keistimewaannya? Pertama ini, tanah yang diberkahi. Lihat surah Al-Isra tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Yang kami berkahi di sekelilingnya itu tidak Allah sandingkan dengan Masjidil Haram di ayat itu kalimatnya, tapi Allah sandingkan dengan Masjidil Aqsa. Beberapa ustadz kita di Sumatera Barat yang saya kenal cerita, sampai saya dikasih oleh-oleh, lupa pula saya bawa. Oleh-oleh itu adalah syal, mungkin Bapak Ibu pernah lihat saya pakai syal Palestina, itu asli dari Gaza itu. Saya dapat oleh-oleh dari beliau. Beliau berangkat ke Gaza tahun 2000 berapa saya tidak ingat lagi. Nah, beliau bawa bantuan kemanusiaan, bukan berbentuk barang, bentuk uang. Bawa bantuan dari masyarakat Sumbar, kemudian beli sapi korban di situ, potong di sana, bagikan di sana. Jadi yang dibeli itu sapi korban mereka juga, jadi hidup perputaran ekonominya. Puluhan juga sapi korban yang dibeli. Jadi apa kata beliau di sana yang disaksikannya? Pertama, stroberinya besar-besar. Kedua, kurmanya besar-besar. Ayamnya, peternakan ayam petelurnya luar biasa. Satu hari itu produksi telurnya dahsyat, jauh dibanding di Indonesia katanya.
kambingnya gemuk-gemuk, padahal makanannya banyak plastik di situ daripada rumput karena tandus. Tapi anehnya kambingnya gemuk-gemuk katanya. Kemudian yang luar biasa lagi, susu sapinya itu, susu perah, sapi perahnya itu. Di Indonesia itu satu hari cuma bisa 30 liter satu ekor, 15 pagi 15 sore. Tapi di Gaza beliau menyaksikan satu hari satu ekor sapi itu 90 liter susu, 45 pagi 45 sore. Jadi artinya apa? Ini luar biasa sekali tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ada hadis Nabi SAW tentang mengunjungi masjid. Nah, hadis Nabi tentang mengunjungi masjid. Apa kata Rasulullah? Ya, yang dianjurkan mengunjungi masjid itu 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, kata Rasul. Masjidnya Nabi urutan ketiga dalam hadis itu. Jadi ini pentingnya luar biasa. Ya. Kemudian kiblat pertama umat Islam. Jangan lupa Al-Aqsa ini pernah jadi kiblat pertama umat Islam, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum kita berkiblat ke Baitullah, ke Ka'bah, kita pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Buat Bapak Ibu yang pernah berangkat ke haji dan umroh, pasti tahu ada masjid kiblatain di Madinah, masjid 2 kiblat. Pak Haji pernah ya sana ya? Masjid 2 kiblat. Itu masjid 2 kiblat itu, maaf, itu saksi bisu. Rakaat pertama Rasulullah SAW masih menghadap ke Al-Aqsa, rakaat kedua sudah menghadap ke Al-Haram. Artinya apa? Masjidil Aqsa ini pernah jadi kiblat pertama umat Islam di dunia. Kemudian bumi para nabi, banyak nabi-nabi pilihan yang Allah turunkan di sana. Kemudian apa? Tanah wakaf dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang membebaskan bumi Palestina itu, termasuk Al-Quds, Baitul Maqdis, dari seorang penguasa Nasrani saat itu yang bernama Petrus Sefranius. Wah, ini tanggung banget. Ya? Tambah lagi. Terlambat sekolah, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita tunda agak sekitar 1/4 jam ya. Oke, insyaallah kalau dalam konteks zikrullah seperti ini diperbolehkan insyaallah. Yang nggak boleh berlalai-lalai menundanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Petrus Sefranius, penguasa Nasrani saat itu, memberikan kunci kota Quds, tempat berdirinya Masjidil Aqsa. Orang menyebutnya Yerusalem, kotanya aslinya namanya kota Quds, dengan sebuah pesan. Apa kata Petrus Sefranius sama Umar bin Khattab? Ya Khalifah, ini ambil kunci ini olehmu Amirul Mukminin, pegang kunci ini, kunci kota Quds itu, tempat berdirinya Al-Aqsa itu. Satu pesan saya, kata Petrus Sefranius, jangan engkau biarkan Yahudi masuk ke dalamnya. Karena kalau Yahudi masuk ke dalamnya, niscaya mereka akan membuat kerusakan yang sangat besar. Dan itu terbukti sekarang. Jadi penguasa Nasrani saja yang namanya Petrus Sefranius sudah tahu Yahudi ini akan membuat kerusakan yang sangat besar. Sampai itu pesannya. Nah, kemudian sebelum masuk ini, jangan lupa ini tanah mi'raj Rasulullah. Kita berpikir terbalik sekarang Bapak Ibu. Andai kata Masjidil Aqsa dan tanah Palestina ini tidak penting di mata Allah. Sekali lagi kalimatnya, andai kata Masjidil Aqsa dan tanah Palestina tidak penting di mata Allah, untuk apa Rasulullah Isra Mi'raj lewat sana? Coba kita renung-renungkan. Kenapa enggak Rasulullah itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram aja langsung naik ke Sidratul Muntaha, nanti turun lagi langsung ke Al-Haram? Kenapa beliau berangkat lewat Al-Aqsa dan pulang pun lewat Al-Aqsa? Ini isyarat. Tapi sayang kadang-kadang kita lupa memperingati Isra Mi'raj. Setiap tahun yang dibahas tentang sholat terus, tapi kita lupa. Bukan berarti membahas sholat itu tidak penting-penting, tapi ada yang lupa catatan penting yang kita bahas dan kita ingatkan kepada umat. Peristiwa Isra Mi'raj itu menegaskan, meneguhkan kedudukan Al-Aqsa dan tanah Palestina dalam akidah seorang muslim. Gak boleh lupa kita dengan Al-Aqsa. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa hubungannya Palestina dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Coba buka lagi lembaran sejarah. Siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum Mesir?
sebelum Mesir. Bukan Palestina secara negara, bukan. Tapi ada tokoh Palestina atas nama jabatannya yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Siapa dia? Syekh Muhammad Amin Al-Husaimi. Siapa dia? Mufti atau Ketua Majelis Ulama Palestina. Nah, Ketua MUI kalau di kita, setara dengan itu. Itulah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di siaran BBC London. Bapak dan Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sekarang keadaannya? Dikuasai Yahudi. Berapa jumlah Yahudi? Sekitar cuma 5 juta orang. Sensus terakhir itu. Indonesia berapa juta muslimnya Bapak Ibu? Hampir 200 juta. Yahudi cuma 5 juta nih. Berapa jumlah umat Islam di dunia? Lebih kurang 1,5 miliar. Kenapa kita kalah dengan yang 5 juta? Jumlah kita ini 300 kali lebih banyak daripada mereka. Terjadi berantem massal, satu orang Yahudi harus berhadapan dengan 300 Muslim, coba. 1:300 jumlah kita. Apa kata almarhum Ustadz Muhammad Ali Lamu, ketua tokoh ulama dari Palu, Sulawesi? Saya pernah jumpa dengan beliau beberapa tahun yang lalu. Apa katanya tentang fakta ini? Kalaulah kompak umat Islam nih, ukhuwahnya bagus, mengalahkan Yahudi ini nggak perlu pakai senjata, cukup dikencingi aja rame-rame mati dia nih, gitu. Kebauan dia sudah, ya kan? Sebelum tidur minum air 1 galon gitu Bu ya. Ba'da subuh tuh pipis tampung di plastik bungkus kirim ke Palestina. Terkumpullah 1,5 miliar bungkus pipis Muslim kan gitu ya. Lemparin sama dia, tenggelam mati dia kebauan itu. Apalagi pipis Muslim dari kota Padang itu ditakuti Yahudi itu. Kenapa Pak? Karena makanannya jengkol ya Pak ya. Ini kan beliau berkelakar, bercanda, tapi kalau kita renung-renungkan masuk akal juga. Pipis kita aja berbahaya untuk Yahudi. 1,5 miliar orang pipis apa nggak bahaya? Kenapa hari ini seperti ini? Karena ukhuwah kita lemah. Kita merasa ini bukan urusan kita, itu persoalannya sekarang. Ya. Coba mereka bikin produk, kita belanja produk itu. Sementara mereka nggak mau mereka belanja, kecuali produk mereka sendiri. Itu dibuktikan itu seorang ustadz yang saya dengar ceramahnya, beliau jauhlah ke Eropa. Sedang badai salju Pak. Bayangkan itu di tengah badai salju, kan darurat kondisinya. Dia butuh taksi, dia minta sama resepsionis hotel. Dicarikan taksi pertama, oh enggak, saya nggak mau taksi ini. Batal lagi taksi kedua, saya nggak mau yang ini. Sampai ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai taksi ke-9 dia tolak. Taksi ke-10 mau dia. Penasaran lah resepsionis hotel ini, disaksikan langsung sama ustadz yang cerita itu. Pak, kata kalau bahasa kita, ada apa dengan 9 taksi tadi? Ini darurat badai salju, Bapak butuh taksi, dicarikan taksi kok 9 taksi yang tadi nolak, yang ini mau. Apa katanya? Saya orang Yahudi, saya tidak tahu siapa pemilik perusahaan 9 taksi yang tadi, tapi taksi yang ke-10 saya tahu, ini perusahaannya milik orang Yahudi, makanya saya mau. Begitu Yahudi itu. Artinya dia belanja, dia keluarkan uang, dia harus pastikan uang dia kembali lagi kepada orang Yahudi. Pertanyaannya, kita begitu enggak selama ini? Ayo, ini introspeksi untuk kita ini Pak. Ketika kita belanja, apakah kita berpikir enggak, ini saya belanjakan uang ini balik lagi enggak ke kantong Muslim? Ini yang namanya ukhuwah Islamiyah itu Pak, Bu. Ukhuwah Islamiyah itu bukan sekedar kita ketemu orang sesama Muslim, kita assalamualaikum, kita senyum, kita salam, kemudian ketika berlebaran kita bersalam. Bukan itu, lebih daripada itu. Ini dia, kasih sayang sesama Muslim. Ini ada toko, kita nggak tahu pemiliknya, toko sebelahnya lagi Muslim pemiliknya, kemana harusnya kita belanja? Ini udah disinggung sama Ustadz Abdul Somad, ini saya pernah dengar ceramah beliau. Oh ya Ustadz, tapi di tempat orang Muslim Ustadz, ininya kata Ustadz Abdul Somad ceritakan, barangnya udah lama mahal lagi, udah berdebu-debu. Iyalah berdebu karena nggak ada yang
muslim yang lain mau membeli. Agak mahal, apa salahnya sih kita bersedekah untuk saudara kita? Pak, Bu, ayo kita bikin gerakan. Saya ngajak kita semua, termasuk diri saya. Ayo kita rubah pola kita. Belanja di tempat muslim gak usah nawar kelewat lama banyak kita. Udah niatkan aja, kalau lebih gak apa-apa, ini saudara kita sendiri kok. Kalau kita belanja niatnya sedekah, pasti Allah ganti. Pasti Allah lebihkan rezeki kita di kemudian hari. Karena ada kasih sayang kita sesama muslim di situ. Nah, ini yang terjadi sekarang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini awal tahun 2000-an, serangan di sebuah sekolah di Gaza. Yahudi mulai menggunakan senjata kimia, bom fosfor putih yang bisa membakar sampai ke tulang. Bom fosfor putih ini bom kimia yang jelas dilarang oleh peraturan internasional. Tapi tidak pernah ada riwayatnya Yahudi mentaati aturan internasional. Bapak Ibu, ini tulang-tulang manusia yang sudah hancur kena itu. Ini genangan-genangan darahnya. Sekarang saya mau tanya, apa yang kita rasakan melihat ini? Biasa-biasa saja kah? Ini anak-anak kecil yang tidak berdosa ini yang jadi korban. Nah, ini bom fosfor putih itu ketika meledak membakar sampai ke tulang. Ini dia prosesnya. Terbakar seperti itu. Ini sebagian sudah apa salah anak ini? Yahudi tidak pernah memilih-milih sasaran. Ketika dia meletuskan senjatanya, dia tidak pernah berpikir ini orang sipil kah, anak-anak kah, perempuan kah. Nggak pernah mereka berpikir itu. Ini terbenam tubuhnya di reruntuhan, tinggal kelihatan kepalanya. Nah, ini sudah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Palestina dijajah secara militer, sementara muslim sedunia dijajah pikirannya. Jadi jangan pernah berpikir Yahudi itu cuma menjajah Palestina. Yahudi juga menjajah kita, Bapak Ibu. Tapi tidak secara militer, tapi secara pemikiran. Ya. Target utamanya adalah generasi muda. Maka anak-anak kita itu jadi target utama penjajahan pemikirannya. Ya. Apa 3 programnya? Pengaburan, penyesatan, pembaratan. Ini program mereka. Dikaburkan kita dari ajaran Islam. Nah, kemudian apa lagi? Disesatkan akidah kita. Dibaratkan pola pikir kita. Kita merasa yang hebat orang barat semua. Akhirnya ngikut dengan budaya barat, ngikut dengan tradisi-tradisi barat. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ini tahapannya. Rusak akhlaknya, hancur pola pikirnya, luntur kepribadiannya, tumbangkan akidah. Inilah kerja mereka. Akhirnya apa hasilnya? Akhirnya generasi bebek. Ngikut. Kalau bebek kan begitu, dia cukup 1 ekor di depan, ya udah yang lain ngikut gitu. Jadi anak-anak Ustadz semuanya perhatiin baik-baik ya. Hati-hati dengan budaya-budaya di luar. Budaya K-pop, apalagi? Artis Korea, drama Korea, budaya-budaya cara cukur rambutmu itu, ya, cara berpenampilan, cara bersikap, itu budaya-budaya mereka semua.
mereka rusak kita. Nah, sekarang padahal dulu begini, padahal kita menjadi pemimpin peradaban dunia dulu. Dari mulai tahun 750 Masehi, tahun 900, tahun 1100, ya. Nah, kita pernah menguasai 2/3 dunia ini. Ya. Ada program 7S itu. Song, study, cinema, sport, style, sabu dan seks. Oke. Nah, solusinya back to Quran dan hadis. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, solusinya agar kita tidak terkena ya tipuan jajahan mereka adalah back to Quran dan hadis. Oke, barangkali ini yang bisa disampaikan karena waktu kita sudah sangat mepet. Insya Allah nanti berikutnya kita akan dalami lagi, kalau memang nanti ada berkenan kita lanjutkan insya Allah. Barangkali itu saja. Sebelum ditutup ada tanggapan kira-kira Bapak Ibu, 1 atau 2? Ya, silakan Ustaz.